Oke guys, kali ini gue mau bahas Galaxy M kedua di tahun 2022. Namanya Samsung Galaxy M33 5G. Let's go. Oke, bulan lalu kita udah bahas Samsung Galaxy M23 5G ya guys ya. Dan gue cukup puas dengan HP itu, bahkan dia jadi rekomendasi teratas gue untuk HP lebaran di harga 3 jutaan. Terus selama beberapa hari dari M23, ternyata M33 ini ikutan launching juga dengan harga yang cuma beda beberapa ratus ribu doang. Bahkan di beberapa e-commerce ada yang jual dengan harga yang sama. Dan gara-gara itu gue jadi tertarik cobain HP ini guys. Soalnya on paper M33 ini speknya lebih kuat kalau dibandingkan dengan M23. Oke, pas pertama kali cobain HP ini, sekilas dia ini emang masih agak mirip dengan Galaxy M23. Tapi setelah dicobain agak lama, ternyata perbedaannya lumayan banyak juga. Perbedaan yang paling kelihatan tentu aja dari bodinya guys, soalnya desainnya ini beda banget dengan Galaxy M23. Sebenarnya pas dipegang sih feel in hand-nya masih mirip ya guys ya, karena mereka memang punya material, ukuran, dan finishing yang sama dengan M23. Fitur-fiturnya juga mirip, soalnya mereka sama-sama lengkap, kayak ada jack audio, ada SD card slot, side fingerprint sensor, NFC, dan juga udah support 5G juga. Tapi pas dilihat langsung tampilannya emang terasa beda guys. Contohnya dari bentuk kameranya. Kalau M23 ini kan bentuk kameranya persegi panjang ya. Nah kalau M33 ini bentuk kameranya tuh lebih ke arah persegi gitu. Mungkin biar kelihatan simetris aja kali ya. Soalnya kan jumlah kameranya memang lebih banyak. Terus pilihan warnanya juga beda banget. Kalau yang M23 kan warnanya hijau, orange, dan biru muda. Di M33 ini warnanya itu ada biru tua kayak yang gue pakai ini. Terus ada yang warna hijau dan juga warna coklat. Dan itu ngebuat tampilan belakangnya jadi kelihatan beda kalau dibandingkan dengan M23. Kalau dilihat secara keseluruhan sih bisa dibilang bodi Galaxy M tahun ini lebih seru ya guys ya. Soalnya warna-warnanya lebih asik dan juga fiturnya lebih lengkap. Paling yang kurang cocok di gue cuma dari desain kameranya aja sih. Soalnya bagi gue ini agak kelihatan mainstream gitu. Tapi nggak tahu juga sih guys. Mungkin banyak juga yang suka bentuk kamera kotak kayak gini. Soalnya sebenarnya ini balik lagi ke selera masing-masing aja. Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih guys? Coba deh kalian komen di bawah. Terus hal kedua yang terasa beda ada dari performanya guys. Soalnya kalau dibandingkan dengan M23, prosesor M33 ini di atas kertas, dia itu tuh punya performa yang lebih tinggi, harusnya juga dia lebih efisien dan juga punya ISP yang lebih kuat. Kalau dari speknya sendiri, sama kayak M23, M33 ini juga punya storage 128GB dan juga ada support SD card up to 1TB. Terus juga dia udah pakai One UI 4.1 yang juga punya fitur RAM Plus up to 6GB. Tapi bedanya, sekarang Galaxy M33 ini punya varian RAM yang lebih besar karena dia punya varian RAM 8GB. Terus dia juga bawa prosesor yang lebih baru yaitu Exynos 1280 yang sebelumnya dipakai oleh Galaxy A33 dan juga A53 5G. Bisa dibilang di atas kertas, ini prosesor terbaik yang ada di kelas harga 3 jutaan sekarang. Soalnya dia emang lebih lengkap dibandingkan dengan yang lain. Gue bilang ini lebih lengkap soalnya selain dia punya performa yang lebih kuat, dia juga harusnya punya efisiensi yang lebih bagus dan ISP yang lebih oke kalau dibandingkan dengan HP 3 jutaan yang lain. Tapi balik lagi pertanyaannya, apakah in real life performanya emang sebagus itu? Nah pas pertama kali cobain, gue memang langsung berhenti nge-review HP ini guys. Karena menurut gue pas awal launching performanya itu emang agak lambat, nggak secepat Galaxy A33. Tapi untungnya setelah dapat update software, ternyata sekarang performanya udah mantap dan sama cepatnya dengan Galaxy A33 5G. Untuk keseharian bisa gue bilang ini udah terhitung aman banget, performanya itu terasa mantap, buka tutup aplikasinya cepet, animasinya juga lancar dan multitaskingnya juga enak. Salah satu yang paling enak lah kalau dipakai untuk keseharian di kelas harga 3 jutaan. Dan performa HP ini juga enak guys kalau dipakai untuk main game, tapi karena mungkin ini masih baru banget ya, jadi kayak ada beberapa game yang settingan grafisnya itu belum kebuka untuk settingan maksimalnya. Salah satu contohnya itu dari game PUBG guys, ini prosesor level ini sih harusnya udah bisa main di level yang frame rate ultra lah minimal. Tapi yang ini belum ada, jadi mungkin kita harus nunggu developernya dulu untuk bukain settingan grafisnya itu. Tapi untungnya di sini masih aman guys kalau dipakai untuk main Mobile Legends atau Genshin Impact. Kemarin gue cobain main Mobile Legends di sini dan ternyata performanya lancar jaya di settingan maksimalnya. Jadi bisa dibilang sih ini udah enak lah kalau dipakai untuk push rank gitu-gitu. Terus kalau dipakai untuk main Genshin Impact, dia bisa di-play di grafis highest dan masih dapat FPS sekitar 25-30 FPS. Dan itu udah mantap banget guys. Soalnya di harga 3 jutaan biasanya cuma bisa main di settingan yang paling rendahnya. Jadi kalau untuk performa hari-harian dan juga untuk nge-game, bisa dibilang performa dari M33 ini emang lebih kenceng kalau dibandingkan dengan M23. Apalagi nanti kalau misalkan dia udah di-update software dan performanya udah optimal, harusnya sih ini lebih enak sih kalau dipakai untuk main game kalau dibandingkan dengan M23. Nah, terus untuk perbedaan berikutnya itu ada dari kameranya guys. Kalau dari speknya sendiri sih, HP ini udah pakai quad kamera yang isinya 5 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera depth, dan kamera utamanya yang resolusinya 50 megapiksel. Dengan perekaman video yang juga udah bisa sampai resolusi 4K 30 fps.
Jujur aja pas lihat speknya, gue lebih suka dia pakai 3 kamera aja sih guys, daripada dia pakai 4 kamera tapi 3 kamera yang lainnya itu terasa agak nanggung. Tapi setidaknya kalau dibandingkan dengan M23, kamera utama dari M33 ini punya sedikit kelebihan. Oke, ini contoh video dari Samsung Galaxy M33 5G. Gue sengaja mulai dari video dulu guys, soalnya kelebihan dari prosesornya ini, dia bisa record sampai 1080p 60 fps dan 4K 30 fps. Sedangkan di M23 kan cuma bisa 4K 30 fps doang. Gue pribadi sih jarang banget pakai yang 1080p 60 fps, tapi kemarin gue baca-baca di komen, katanya banyak yang suka resolusi 1080p 60 fps karena katanya lebih suka aja gitu, karena videonya kelihatan lebih smooth. Terus kalau untuk stabilannya sama kayak M23, dia cuma ngandelin electronic image stabilization di resolusi 1080p 30 fps. Jadi kalau kalian ada planning mau buat video yang bukan still, gue saranin sih pakai resolusi yang ini aja karena ini lebih stabil. Oh ya, image stabilization-nya juga aktif guys kalau dipakai untuk record video pakai kamera depan. Dan karena HP 3 jutaan jarang ada yang punya OIS, bagi gue sih fitur image stabilization di HP ini udah terhitung lumayan banget. Terus kalau untuk fotonya sendiri, bagi gue sih hasilnya nggak jauh beda dengan Galaxy M23 karena tingkat ketajaman dan warnanya itu mirip-mirip. Paling bedanya sih white balance-nya aja sih. Kalau di M23 itu kan dia tuh white balance-nya agak warm. Sedangkan kalau di M33 ini white balance-nya itu agak cold. Dan itu juga akhirnya ngebuat skin tone kedua HP ini jadi terasa beda guys. Tapi bagus atau enggaknya sih ini balik lagi ke masalah selera aja ya. Karena kadang-kadang tuh ada juga sih yang suka dengan foto yang temperaturnya agak cold, ada juga yang suka dengan temperatur yang agak warm. Oh ya, sedikit aja tentang layarnya. Kalau dari speknya sendiri, dia pakai layar Infinity V dengan kaca perlindungan Gorilla Glass 5. Ukuran layarnya 6,6 inch dan pakai panel TFT PLS yang beresolusi Full HD Plus dan udah support high refresh rate juga, yaitu 120 Hz. Bisa dibilang sih spek layarnya sama persis dengan Galaxy M23, tapi di video M23 gua kemarin, ternyata banyak yang langsung ngejudge layarnya jelek karena dia pakai TFT PLS. Kayaknya di video gue yang kemarin, banyak yang kira kalau TFT PLS di HP ini sama dengan HP TFT di J7 Prime atau HP Samsung 1 jutaan yang lain. Tapi sebenarnya ini beda guys. Gue bilang ini beda soalnya di sini akurasi, kualitas warna dan juga view angle-nya emang lebih bagus guys kalau dibandingkan dengan TFT yang biasa. Bahkan banyak juga yang bilang kalau ini lebih mantap dari layar IPS pada umumnya. Ya memang masih belum sebagus layar AMOLED sih, tapi setidaknya kualitas gambarnya ini udah enak kok kalau dipakai untuk sehari-hari atau juga dipakai untuk nonton-nonton. Oke, sekarang kita balik lagi ke baterainya guys, dan karena dia punya baterai dan layar yang sama, ini jadi sampel yang pas untuk ngecek seberapa awet si Exynos 1280 ini kalau dibandingkan dengan M23 yang pakai prosesor yang masih efisiensinya itu masih mirip lah dengan HP-HP 3 jutaan yang lain. Dan setelah dicoba, gue sampai ngetes 2 kali loh guys, ternyata hasilnya itu cukup mengejutkan. Nah, kalau dari speknya sendiri, HP ini pakai kapasitas baterai yang sama dengan M23, yaitu 5000 mAh. Dan setelah gue cobain, ternyata daya tahan baterainya itu bagus. Kemarin dia bisa bertahan selama seharian pakai dengan waktu aktif hampir 7 jam. Bahkan sebelumnya dia bisa bertahan selama hampir 2 hari dengan waktu aktif sekitar 7 jam juga. Nah, walaupun dia bisa dapat daya tahan baterai yang bagus, tapi gue nggak ngelihat itu lebih bagus sih kalau dibandingkan dengan Galaxy M23. Soalnya di M23 juga dia kasih performa baterai yang terhitung sama. Bahkan M23 ternyata sedikit lebih irit kalau misalkan dia dipakai untuk main game. Dan itu lumayan buat gue kaget sih. Mungkin itu efek karena prosesor 1280 ini emang belum optimal banget ya guys ya, gue juga kurang tahu sih. Tapi setidaknya untuk sekarang bagi gue 5 nanometer di HP ini tuh nggak terlalu kasih efek yang gimana-gimana ya guys ya. Soalnya performa baterainya ini masih beti-beti lah dengan Galaxy M23. Sama lah dengan harganya, yang harganya juga beti-beti. Nah, terakhir untuk harganya sendiri, Galaxy M33 ini punya 2 varian guys, yang harganya itu mulai dari 3,99 juta. Tapi kalau ada promo, harganya itu bisa turun jadi mulai dari 3,799 juta atau selisih 300.000 dari Galaxy M23. Dengan selisih harga yang cuma sedikit, bisa gue bilang perbedaannya terbesar yang bisa gue rasain saat pindah dari M23 ke M33 adalah dia itu punya performa gaming yang lebih oke, kemampuan record video yang lebih lengkap, dan ya cuma itu doang sih, karena sisanya itu cenderung masih mirip-mirip. Kalau ditanya bagusan mana, bagi gue pribadi, gue lebih suka yang Galaxy M23 guys. Soalnya gue lebih suka desain kameranya dan juga selisih harganya bisa dipakai lah ya kalau misalkan untuk beli chargeran, kalau kalian memang belum punya chargerannya. Tapi kalau kalian lebih suka untuk main game, terutama Genshin, terus pengen RAM yang lebih besar dan pengen record di 1080p 60 fps, gue rasa Galaxy M33 ini lebih cocok buat kalian karena dia memang punya spek yang lebih kuat kalau dibandingkan dengan Galaxy M23. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Bagusan M33 atau M23? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya, mungkin segitu aja sedikit pendapat gue tentang Samsung Galaxy M33. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.